Oke, selamat pagi yang cerah ya. Wah, langitnya biru, mataharinya bersinar sangat terang. Oke, kali ini sesuai janji saya akan berbagi tentang tahapan di pembesaran di DOC. Sudah pada tahu ya, DOC itu apa? DOC itu singkatan DO Chicken atau anak ayam ukuran sehari. Ini dari ayam yang sebelumnya. Ini bukan KUP, bukan chopper, tapi memang ayam kampung asli. Umurnya sekitar 1,5 bulan, agak lambat ya pertumbuhannya. Nah, ini kandang yang sudah saya siapkan. Kemudian kita akan masuk ke DOC. Nah, ini penampakan DOC usia kurang lebih 11 hari. Oke. Ini kandang yang saya siapkan untuk khusus untuk DOC. Nantinya targetnya sampai dengan umur 21 hari. Ini akan saya pindah ke kandang yang besar tadi ya. Nah, ini penutupnya sudah mulai rusak karena umurnya sudah 11 atau 12 hari. Nah, itu untuk satu kompartemen yang di atas ini jumlahnya 100 ekor. Oh ya, untuk periode ini saya kembali memilih ayam chopper untuk saya besarkan. Nah, itu ya, umur 12 hari, gemuk-gemuk ya. Nah, kalau sudah umur di atas 15, saya memutuskan untuk mematikan lampu pada siang hari karena kebetulan di daerah saya ini tempatnya panas. Jadi kalau dipasang lampu tambah kasihan, mereka semakin kepanasan. Nah, ini kompartemen yang kedua, sama chopper juga, usia 12 hari, 11. Nah, dia. Nah, ini sehat-sehat ini. Nah, di kandang ini ada masalah sedikit, yaitu masalah pembuangan kohe karena space-nya terlalu sempit saya buat yang kemarin. Jadi waktu pembersihan agak sulit. Nah, mungkin nanti saya akan buat lagi dengan space yang agak lebar supaya mempermudah pembersihan kohe. Nah, di masa ini memang perlu penanganan khusus ya, karena pakan full pakan pabrikan, jadi kohenya juga banyak sekali, dan itu kalau nggak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah. Beberapa yang lalu saya coba buang begitu saja tanpa melakukan penanganan khusus, akhirnya kohe itu menumpuk dan betul menimbulkan masalah. Baunya mengundang lalat dan baunya itu sampai masuk ke dalam rumah. Nah, jadi untuk bisa diperhatikan kalau dalam tahap pembesaran DOC ini perlu penanganan khusus untuk kohenya. Nah, seperti itu. Nantinya kita akan buat space yang lebih lebar ya di sini. Mungkin sekitar 20 atau 20 ya, sekitar 25 cm lah, supaya tangan bisa menjangkau dengan mudah. Pembersihan kohenya juga lebih mudah, dan juga space yang semakin lebar ini pasti sirkulasi udara akan lebih bagus. Jadi DOC ini akan mendapatkan sirkulasi udara yang bagus ya. Nah, seperti itu. Ini hitungannya 10 hari lagi akan saya pindah ke sini, ke kandang yang ini. Nah, ini sudah saya siapkan, sudah saya siram disinfektan. Bagaimana penanganan kandang kostal seperti ini banyak di channel-channel YouTube yang lain, dari peternak ayam kampung yang lain. Teman-teman farmer bisa mendapatkan referensi yang banyak ya sekarang ya, karena banyak sekali. Saya tidak sebut channelnya, tapi silahkan teman-teman browsing dengan judul peternak ayam kampung atau peternak rumahan.
Nah seperti itu. Nah ini nanti selanjutnya saya akan membuatkan penutup di sini supaya menjaga suhu kandang. Nah ini nanti akan saya tutup, mungkin nggak full ya, kalau ininya mungkin full, yang di sini nggak full, sampai di sebatas ini saja seperti itu. Nah di sini juga. Nah ini kemarin saya juga sebenarnya salah setting ya teman-teman farmer. Harusnya kemarin saya mau setting itu dari total panjang kandang ini kan 6 meter ya, karena saya mau bagi 3 sesuai dengan ukuran yang sama, jadi 3 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Ternyata saya salah perhitungan. Harusnya atap yang panjangnya 2,5 meter dari tembok sana itu ke sini, ini harusnya 3 meter, selebihnya 0,5 meter yang dipakai kandang 2,5. Jadi harusnya 2,5 kali 3. Nah itu rencananya saya pakai untuk muat 100 ekor per kandangnya, tapi saya salah ukuran, akhirnya ini 2 kali 2 saja. Sorry, yang dari tembok ke ini, ke dinding ini hanya 2 meter. Kalau saya buat 3 kandang berarti 2 kali 2, jadi nggak cukup 100 ya. Makanya saya putuskan untuk memodifikasi, hanya dipisah untuk menjadi 3 bagian, tapi tidak sama. Yang situ 3 kali, dari sana itu 2 meter, 2 meter 10 mungkin ya, karena ini atapnya 2,5 meter, ini space nya sekitar 40 cm. 2 meter, 210 kali yang di sana itu 3 meter. Nah yang ini 1 meter 80 kalau nggak salah. Yang ini 1 meter 80, yang ini lebih kecil. Nah nantinya saya akan pembagiannya dari DOC tadi, dari kandang DOC tadi. Di sini di sini saya akan taruh 100 ya, yang di sini 50 dan di situ 50. Jadi 200 akan masuk ke kandang ini semua. Nah seperti itu, karena menurut beberapa teman peternak ayam kampung, idealnya adalah untuk luasan kandang itu luasan kandang dikali 16, itu yang ideal. Jadi per meter persegi itu isinya, kalau untuk pembesaran sampai dengan panen itu 16 ekor. Jadi luasan kandang dikali 16 itu idealnya, seperti itu. Nah kalau kurang lebihnya sih mungkin masih oke. Nah kalau misalkan space-nya tidak mencukupi, kita bisa mengakali dengan membuatkan pangkringan. Jadi nggak semua di lantai, tapi ada yang di atas. Jadi untuk mensiasati space yang kurang lebar, seperti itu. Nah nanti berikutnya saya akan siapkan jaringan pipa untuk tempat minum menggunakan nipple. Nah mungkin nanti di sini ya, di sebelah sini, sana, supaya kebutuhan minum air, kebutuhan air minum untuk ayam tercukupi, seperti itu. Dan untuk kandangnya saya masih tetap menggunakan tempat ransum yang seperti biasa ya, yang kuning itu. Nah itu nanti digantung. Terus mungkin saya tambahkan menggunakan paralon. Sebenarnya untuk pakan ini teman-teman bisa bebas berkreasi ya, yang penting ayam itu tidak berebutan untuk makan. Jadinya jatah makan mereka tuh bisa rata, tidak ada yang dominan. Nah biasanya kalau ada yang dominan begitu, pertumbuhannya akan tidak merata, ada yang lebih cepat besar, ada yang lambat, karena itu tadi berebut makanan. Itu saudara, teman-teman farmer ya. Nah kedepannya saya akan menambahkan lagi kandang seperti ini, posisinya di situ. Ini sekarang, itu dulu bekas kandang ayam yang dulu. Nah ini belum bisa saya lanjutkan karena masih ada buahnya, buah pisang, nunggu itu dipanen dulu. Kalau itu sudah dipanen, saya akan buat kandang lagi seperti ini di situ. Nah kedepannya itu nanti saya menggunakan atap yang kandang yang lama ya, itu ada kerangka atapnya, itu dulu bekasnya garasi.
saya akan buat ke sana nanti. Nah di sini nanti saya buatkan tempat untuk meramu atau mengolah pakan. Nah ini kandang DOC yang lama, saya salah pesan ya, karena waktu itu saya tidak ada referensi, asal beli saja. Ternyata kandang ini harus dimodifikasi dulu supaya efektif dalam penanganan DOC-nya, seperti itu. Ini akan saya modifikasi dulu, nantinya akan masuk juga. Jadi target saya untuk ini ada 100 ekor. Jadi saya akan membuat sirkulasi setiap minggu akan masuk 100. Jadi setiap minggu akan panen kurang lebih 100 untuk periode keempat dan kelima minggu yang berikutnya, gitu ya. Nah di situ nanti space untuk mengolah makanan ini masih kotor bekas tumpukan sampah, nanti akan dirapikan. Dan kemudian di ujung sana masih ada lahan sekitar nanti akan siapkan tanah kurang lebih panjangnya 12, lebarnya saya akan siapkan 5 meter, yang saya pakai hanya 3 meter, jadi 10 kali 3 itu saya akan buatkan greenhouse. Nah di sana nanti saya akan tanam sayuran untuk konsumsi sendiri. Jadi ada sirkulasi ya, nanti dari kohenya ayam ini akan saya olah, nanti saya jadikan pupuk di sana untuk menghasilkan pupuk untuk tanaman yang baik sayuran maupun tanaman yang diperlukan untuk kebutuhan sendiri di rumah. Nah seperti itu rekan-rekan farmer yang ada di mana saja. Nah mungkin untuk DOC saya cukupkan sampai sekian dulu. Nah, nanti saya akan update lagi begitu DOC yang ini nanti pindah ke kandang postal. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana penanganannya ya, karena dari periode sebelumnya saya sudah membuktikan bahwa dengan 100 ekor itu hitungannya lumayan kalau untuk sampingan, apalagi kalau untuk konsumsi sendiri akan lebih bagus, lebih aman. Tapi kalau untuk dibisniskan itu lumayan sebenarnya. Nah nantinya kalau misalkan itu hasil itu akan menjadi maksimal dengan periode panen ataupun jumlah ayam yang dipanen, begitu ya rekan-rekan ya. Artinya gini, kalau misalkan sebulan kita panen 100, nah kalau bisa hasilnya kan sudah lumayan. Nah kalau itu bisa digeser menjadi per minggu, nah artinya kan untuk sebulan ada 4 minggu. Jadi pendapatan yang harusnya sebulan 100 itu kita geser menjadi per minggu. Kalau per minggunya sudah kelihatan, sebulan berarti dikali 4. Nah gambarannya seperti itu. Nah untuk hitungan nilai detailnya saya pikir teman-teman bisa mencoba dulu, jangan terlalu banyak dulu. Nah dari situ kan sudah kelihatan, nanti tinggal dikalikan saja dengan jumlah ayam yang mau dipelihara oleh teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk pakan ini saya sudah siapkan beberapa tong ya. Sini untuk makan konsentratnya ada 2 tong. Nah yang ini dulu saya pakai dedak fermentasi, ternyata dedak juga sekarang kurang bagus ya, karena kita nggak tahu dedaknya tuh diproses dari apakah memang dari penggilingan beras, atau informasi yang terakhir saya dapat adalah beberapa dedak itu adalah hasil dari olahan dari sekam padi. Jadi bukan dari penggilingan beras yang memang ada pecahan-pecahan beras, tapi dari sekam yang memang sudah ampasnya beras itu diolah, giling lembut dan akhirnya jadi dedak. Nah, ternyata otomatis kalau hanya kulit padi itu tidak ada nutrisinya sama sekali. Nah, seperti itu. Bisa pun akan memerlukan proses yang lebih lanjut. Nah, ini treatment tambahan yang saya pakai untuk pakan. Nah itu disinfektan, untuk saya semprotkan beberapa periode sekali supaya mengurangi lalat ya. Nah itu sudah mulai muncul lalat, harusnya sudah harus disiram. Kemudian ini E4 untuk probiotiknya, nah, saya tempelkan sini dulu. Nah, seperti itu. Nah,
Ini belum saya perbaiki ya teman-teman farmer ya, nanti akan saya perbaiki. Ini saya menggunakan karung bekas tempatnya jagung. Jadi sekarang berikutnya saya akan mencoba untuk kombinasi pakan itu. Selain dengan pakan pabrikan, saya akan kombinasi dengan jagung. Nah, karena di sini bahan-bahan makanan untuk ayam itu mahal sekali teman-teman farmer. Untuk gambaran, beras jagung itu yang sudah digiling itu bisa sampai 12.000 per kilo. Nah, sedangkan pur atau konsentrat sendiri per saknya di sini 460, jadi kurang lebih 9 ribuan per kilonya. Nah, kalau kita mau dicampur dengan beras jagung, harga dasar makanannya jadi lebih tinggi karena lebih mahal jagungnya, seperti itu. Kenapa nggak full pur saja begitu ya? Begitu. Nah, kebetulan saya dapat referensi di kota tetangga itu ada yang menjual jagung pitilan ya, belum diolah, itu lumayan murah, masih di bawah 8.000. Jadi masih bisa untuk, kalau untuk dikombinasi dengan pur akan menekan biaya pakan. Nah, seperti itu ya rekan-rekan farmer di seluruh Nusantara. Sebenarnya untuk penanganan atau pemeliharaan ayam kampung ini sudah banyak sekali di YouTube ya tersedia. Teman-teman bisa banyak belajar dari sana. Saya pun baru mulai belajar. Ini adalah periode ketiga dari ayam yang saya pelihara. Jadi saya sudah 2 kali panen. Yang pertama 100 itu ayam chopper. Yang kedua infonya dari penjual itu KUB 2, tapi ternyata hasilnya tidak lebih baik dari chopper. Saya nggak tahu apakah kemarin manajemen pakannya yang kurang pas atau bagaimana. Yang pasti hasilnya lebih sedikit dibanding waktu periode pertama, waktu saya menggunakan chopper, seperti itu. Nah, ini saya yang DOC tadi saya kembali menggunakan chopper. Nah, saya akan coba praktekkan dengan metode pakan yang saya juga belajar di YouTube ya. Untuk takarannya, kalau untuk umur 0 sampai dengan 10 hari itu porsinya seperti apa, kemudian hari-hari berikutnya 11 hari sampai 21 hari berapa takarannya, tapi itu masih full pur ya. Nah, nanti setelah 21 hari begitu masuk ke postal, saya akan kombinasi dengan jagung yang sudah saya giling. Nah, penggilingan rencana saya mau giling sendiri, saya sudah siapkan gilingannya. Nah, itu intinya jagung ini untuk menekan biaya pakan supaya lebih ekonomis. Seperti itu ya teman-teman farmer Nusantara. Oke, mungkin sementara sampai di sini dulu. Saya akan update nanti setelah DOC ini saya pindahkan ke kandang postal. Nah, itu ya. Nah, itu dia. Umur 11 hari. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sukses selalu. Selamat pagi.